Salam, selamat sore saudaraku yang kekasih. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah, dalam nama Yesus Engkau Allah yang membuka hati, pikiran, berpikir, perasaan, dan semua kehidupan kami, dan Engkau yang meneranginya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak memperbolehkan kehidupan kami dibutakan oleh dunia ini, tapi mata rohani kami Engkau senantiasa buka, sehingga melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kami. Perlihatkan karya kuat kuasa Yesus yang dari Allah dalam kehidupan orang beriman, agar kami semakin tahu akan Kristus Yesus Tuhan kami yang berkuasa itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat saudara saya pada hari pertama di minggu ini terambil dari Yohanes 9 ayat 25, dikatakan, jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Demikian firman Tuhan. Mengapa pernyataan ini muncul di tengah-tengah Injil Matius? Karena Matius, mohon maaf, mengapa pernyataan ini muncul dalam Injil Yohanes? Karena jelas Yohanes mau mengetengahkan keilahian daripada Yesus, kealahan daripada Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias yang berkuasa di sorga dan di tengah-tengah dunia ini. Dalam kaitan ini orang Yahudi sangat menolak, malah sangat melarang, dan malah kalau mengetahui ada orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias, mereka akan frontal melawannya, tidak segan-segan menyikat, melempari, malah sampai membunuhnya. Padahal ada orang yang buta sejak lahir dan dia kini telah melihat. Mereka orang Yahudi itu mendekati dan mewawancarai orang tua si buta ini. Manakala mereka memperoleh data, informasi, ada pengakuan daripadanya bahwa Yesus yang menyembuhkan itu adalah Mesias. Tapi orang tua yang buta ini tahu akan kedok mereka itu. Dia tidak mau mengakui. Yang jelas dia mengatakan bahwa anaknya tadinya mulai lahir hingga saat ini, dan ketika Yesus menjamah matanya sehingga matanya menjadi melek. Banyak orang yang buta mata rohaninya, tapi ketika bersentuhan dengan Allah, dengan firman-Nya, sehingga mata rohaninya menjadi terbuka. Kembali kita kepada pemahaman orang Yahudi yang anti Yesus, yang tidak senang dikatakan Mesias, yang menyembuhkan orang buta itu. Lalu sekarang, yang buta itulah yang ditanyakan oleh mereka-mereka orang Yahudi. Dan dia katakan, dulu saya buta dan sekarang saya melihat. Saya nggak mengerti, nggak mengetahui apakah orang itu berdosa atau tidak. Lalu dari situ kita akan memperoleh gambaran bahwasanya orang buta ini mau mengatakan bahwa ada kuasa bagi anak Allah dalam nama Yesus yang menyembuhkan dia. Saudaraku yang kekasih, mari kita yang buta rohani, yang buta pikiran, yang buta pengetahuan, yang buta segalanya, mengakui kelemahan kita. Kita datang kepada Allah dalam nama Yesus. Dia mau menampakkan kuat kuasanya. Dia mau membuka segala sesuatu jadi terang. Karena dia sumber terang, sumber informasi, sumber inspirasi dalam kehidupan kita. Saudara bekerja hari ini, memperoleh inspirasi, dan bekerja untuk esok setelah istirahat nanti malam, minta inspirasi dari Yesus lewat Roh Kudus-Nya, agar dia membuka mata hati, mata rohani, dan mata pengetahuan kita, sehingga terfokus untuk memulih tugas tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, atas kuat kuasa Allah dalam nama Yesus, yang mampu menyembuhkan, membuka mata rohani kami, membuka mata jasmani kami, membuka mata sentral pengetahuan kami, agar kami sungguh-sungguh berbahagia, sejahtera dalam nama Yesus. Amin.